Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 7 mata kuliah Qiraah Mutaqaddim dari PBAT semester 5 yang diampu oleh dosen kami yaitu Ustadzah Nujumun Niswah MPD. Di sini kami kelompok 7 beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Saudari Ana Zahratul Munawwarah NIM 18102100086 dan saya sendiri Hidayatus Sholihah NIM 18102100101. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan salah satu bacaan dari teks buku yang berjudul Kitabu Thara'iqu Tadrisil Lughatil Arabiyyati Lighairin Natiqina Biha. Di sini kami memilih subbab tentang atau yang berjudul Al-Qira'atul Jahriyah, halaman 154. Langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan membaca teks serta menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qira'atul Jahriyatu, membaca lantang atau bisa juga disebut dengan membaca nyaring. Tu'tabaru qira'atul jahriyati maharatan khosotan yumkinu an yakuna ta'allamaha goyatun fi haddi dhatihi. Membaca dengan lantang adalah keterampilan khusus yang pembelajarannya bisa menjadi tujuan itu sendiri. Maksudnya itu pembelajaran yang bertujuan agar bisa berbicara dengan lantang. Wa yumkinu aidon an yakuna wasilatan au marhalatan min marohili ta'allamal maharatul kulliyatu lil qira'ati. Ini juga bisa menjadi sarana atau tahap belajar keseluruhan dari keterampilan membaca. Fal qira'atul jahriyatu yanduru ilaiha ka khutwatin ula wa daruriyatin lil qira'ati shamitati walil kitabati aidon. Membaca dengan lantang dipandang sebagai langkah pertama dan penting untuk membaca dalam hati atau bisa juga disebut membaca diam serta menulis. Maksudnya yaitu ketika seorang membaca nyaring, maka si pembelajar atau si pendengar otomatis melihat teks bacaannya dan membaca secara diam, tidak bersuara sambil memahami. Kemudian tadi mengapa menulis merupakan hal penting, membaca nyaring merupakan hal penting dalam menulis, karena kegiatan membaca berbanding lurus dengan kegiatan menulis. Untuk bisa menulis, maka seseorang harus banyak membaca. Setelah banyak membaca, maka akan mudah dalam menulis atau menuangkan ide-idenya. Idza qabla an yatamakkanal muta'allimu min ada'i hadainin nasyataini la budda an tata'akkada ladaihi bisyakli tammil alaqati baina sawti wa ramzahul kitabi. Karena sebelum pelajar dapat melakukan 2 aktivitas ini, maksudnya yaitu membaca dalam hati atau membaca diam serta menulis, hubungan antara bunyi dan simbol tertulis itu harus tercerna atau harus dicerna terlebih dahulu. Wa minal haqaiqil ma'rufati annahu kullama atqanat darisul qira'atal jahriyata fi lughatil ummi sa'adahu dhalika ala ta'allumil qira'atil jahriyati fi lughati tsaniyati.
Fakta yang diketahui adalah bahwa semakin seorang siswa menguasai membaca dengan lantang dalam bahasa ibu, ini membantunya belajar membaca dengan lantang dalam bahasa kedua. Wa bi raqmi ahammiyati hadhil maharati bi'atibariha hasilatun wa ghayatun illa annal mudarrisina aidatun ma yahmiluna tadrisaha jahlan bi ahdafiha wa makunatiha. Dan terlepas dari pentingnya keterampilan ini sebagai saran dan tujuan, guru biasanya mengabaikan pengajarannya karena tidak mengetahui tujuan serta komponennya. Baiklah, teks selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ana Zahratul Munawwarah. Kepadanya kami persilahkan. Innal qira'ata al-jariyata mufidatun jiddan fil marahili al-ula li ta'allumil lughati li annaha tutihun fursatan kabiratan li tadribi 'ala nutqi sahihi bihaitsu tu'addi ila ta'silil irtibatoti baina nutqi as-sauti wa ramzihi al-maktubi walidzalika yuqalu innahu yambaghi an taqtasira marhalatal qiraati al-jahriyati 'alal marahilil ula faqat min ta'allumi lughati amal qiraatu al-jahriyatu min ajli aghradin ukhra ka qiraati ar-riwayati qiraati diramiyati wa ilqa'i syi'ri fi tariqatin mauhiyatin wal istimta'i bi ilqa'il ahaziji wa tarjamatil masyairi wal ahasisi ila akhir. Hadhil aghradu rubbama ta'ti fi ma ba'du hina yasilu ad-darisu ilal mustawa al-marhubi fihi kaqari'in hina yastati'u min khilali khubratihi ayyastakhtima al-qira'ata al-jahriyata al-mauhiyata. Membaca dengan lantang sangat berguna pada awal tahap pembelajaran bahasa karena memberikan kesempatan besar untuk pelatihan pelafalan yang benar yang mengarah pada pembentukan asosiasi antara pelafalan suara dan simbol tertulisnya. Oleh karena itu dikatakan bahwa tahap membaca dengan lantang harus dibatasi pada tahap pertama pembelajaran bahasa saja. Adapun membaca dengan suara keras atau lantang untuk tujuan lain seperti membaca novel, membaca drama, membaca puisi dengan cara sugestif, menikmati lantunan musik, menerjemahkan perasaan dan lain-lain. Tujuan ini mungkin datang ketika siswa telah mencapai tingkat yang diinginkan sebagai pembaca, ketika dia dapat melalui pengalamannya menggunakan bacaan sugestif dengan lantang. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Apabila kami ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.